Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Kita Saling Menyapa, edisi Rabu 28 Mei 2025. Bersama saya Argo Prakoso dari kelompok 2. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, kita berdoa dulu, saya hantarkan. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami memohon tuntunan dan pertolongan Tuhan. Mampukanlah kami mendengarkan, memahami, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga GKJ Ndegen Palur yang dikasihi Tuhan maupun para pendengar program Kita Saling Menyapa GKJ Ndegen Palur. Firman Tuhan pagi ini diberi judul dedikasi yang didasarkan pada surat Filipi pasal pertama ayat 20 sampai 22a yang demikian. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dedikasi bisa diartikan sebagai sebuah pengorbanan tenaga, pikiran, dan juga waktu untuk keberhasilan usaha yang mempunyai tujuan yang mulia. Dedikasi juga berarti pengabdian untuk melakukan cita-cita yang luhur dan diperlukan adanya keyakinan yang teguh. Ada juga yang mengibaratkan dedikasi sebagai perilaku matahari yang tetap setia membagi cahaya kepada penduduk bumi, terbit dan tenggelam sesuai dengan waktu yang dia miliki. Rasul Paulus menyadari bahwa kematian adalah realitas yang akan datang, menggantikan kehidupan saat ini. Karena itu, hidup harus menjadi kesempatan bagi pengikut Kristus untuk mengabdi kepada Kristus dengan melayani banyak orang, sehingga banyak orang bisa mengalami dan merasakan kasih Kristus. Jika Rasul Paulus menyebut istilah dedikasi dengan arti memberi buah, itu artinya hidup tidak untuk dinikmati sendiri. Sebuah pohon tidak akan menikmati buahnya sendiri, tetapi justru buah itu dinikmati oleh makhluk-makhluk yang di sekelilingnya. Dan itu artinya Rasul Paulus mengatakan sebagai pengikut Kristus, kita harus bisa memberi diri, bermanfaat, berdampak bagi kehidupan orang lain juga. Bagi kita yang hari ini berjuang di tengah dunia, kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang. Karena itu, dedikasikanlah hidup kita untuk mengabdi kepada Kristus, melayani banyak orang, sehingga melalui kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, kasih Allah akan dirasakan dan dialami oleh banyak orang. Tuhan mampu menolong setiap kita untuk dapat mewujudkan firman ini. Ya Bapa, mampukanlah kami memiliki hidup yang berdampak bagi sesama. Hidup yang sungguh mendatangkan kebaikan, bukan hanya bagi diri kami sendiri, tetapi juga bagi sesama yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Dengan hal sekecil apapun yang menjadi karya perbuatan dan segala hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, biarlah itu sungguh menjadi bagian yang bermanfaat bagi sesama. Dan biarlah Kristus terus dipermuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.